Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Masih seputar tentang nasab Bani Alawi. Sebenarnya pembahasan masalah nasab ini sudah mulai redup karena yang namanya Imaduddin sudah kehabisan kata-kata, kehabisan bahan. Namun Rhoma Irama selalu menghidupkannya kembali, walaupun sebenarnya yang dibahas atau yang diceramahkan itu tidak ada kaitannya dengan masalah nasab. Kita dengarkan bersama. Yang saya tahu, Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya sendiri. Nah, begitulah tadi apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama di atas pentas, di panggung ceramahnya, di panggung mau'idhahnya. Dia tidak membahas masalah nasab, tapi masalah perilaku Habib. Dulunya Habib itu katanya pemain orkes, pemain mandolin, gitar, seruling, gendang, dan lain sebagainya. Tapi sepanjang sepengetahuan saya tidak pernah menyaksikan Habib Ali Kuitang itu pemain mandolin. Saya tidak pernah menyaksikan Habib Hussein Luar Batang itu pemain gitar. Juga saya tidak pernah menyaksikan Habib Rizik itu pemain seruling. Saya tidak pernah melihat Habib Umar bin Hafidh itu seorang vokalis band, tidak. Bukan itu. Lalu yang mana? Ada dulu Habib. Oh, berarti bukan semuanya, ya. Berarti tidak semuanya. Berarti itu adalah segelintir orang atau oknum, ya. Nah, kalau oknum, kenapa harus diceritakan? Ini kan ghibah namanya. Itu panggung ghibah. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif pada diri orang lain itu tidak perlu diceritakan. Itu ghibah namanya. Masih banyak para habib yang baik, tuan guru, syekh yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa yang diceritakan selalu yang negatif-negatif saja? Dulu di awal-awal Rhoma Irama juga pernah berpidato, bercerita tentang Maman, seorang penjual kacang. Kemudian oleh Habib dikasih apa gitu di lehernya. Nanti tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kenapa hanya itu saja yang dikemukakan? Tujuannya apa Rhoma Irama? Menceritakan kejelekan orang lain, katakanlah dalam tanda kutip itu. Tidak lain ialah Rhoma Irama itu menceritakan kasus oknum 1-2 orang yang dikesankan keseluruhannya. Seolah-olah seluruh Habib itu begitu. Jadi di mata Rhoma Irama, Habib itu adalah bandit semuanya, penjahat semuanya. Tidak ada yang baik. Buktinya, saya tidak pernah menyaksikan para Habib yang saya sebutkan tadi itu adalah pemain orkes. Oh, ternyata bukan itu, ada dulu ya. Kalau begitu kan setiap manusia ya begitu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sangat baik, ada yang kurang baik, ya biasa. Sama juga seorang artis, seorang penyanyi dangdut, ya, seorang bintang film, ya, dulunya itu merangkul-rangkul cewek, memegang-megang cewek, bahkan berguling-guling di adegan filmnya itu bersama cewek. Ya namanya berguling-guling, sesekali di atas, sesekali di bawah. Ketika ceweknya di atas, yang laki-laki di bawah. Ketika laki-laki di atas, ceweknya di bawah. Begitu seterusnya. Nah, tiba-tiba sekarang pakai sorban, pakai jas, pakai peci, berdakwah, jadi imam sholat. Itu penyanyi dangdut, itu bintang film. Tapi apakah semua penyanyi dangdut, semua bintang film seperti itu? Tidak. Itu hanya oknum, 1-2 orang. Ya. Itu hanya oknum, segelintir orang. Sama
dengan para habaib. Kan habaib itu bukan nabi, dia tidak maksum. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama kiai juga banyak. Kiai rata-rata baik, tapi yang tidak baik ada. Kiai yang kena kasus sampai di penjara karena kasus dengan santriwatinya, banyak di media sosial itu. Apakah itu yang perlu kita ceritakan? Ya? Biar mengesankan bahwa seluruh kiai di Indonesia ini ya begitu. Itu namanya punya tujuan jahat, tujuan yang ingin mendiskriminasi. Tidak baik begitu. Apalagi Rhoma Irama pernah menyanyikan sebuah lagu, mengapa kau suka mencari kelemahan orang, kesana kemari kau cerita keburukannya. Kan begitu kan? Itu lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama. Judulnya Ghibah. Jadi kalau apa yang diceritakan Rhoma Irama di atas panggung itu benar, itu namanya ghibah. Kalau yang diceritakan itu tidak benar, itu namanya fitnah atau kizib atau buhtan, gitu ya. Jadi sangat sedih kita, Rhoma Irama yang kita kagumi, kita idolakan, tiba-tiba sekarang menjadi penyebar fitnah atau ghibah yang ujung-ujungnya menjadi adu domba. Mengapa adu domba? Kan begini, para hadirin yang mendengarkan itu otomatis kan tujuan Rhoma Irama itu untuk menjelekkan kan, bahwa Habib ini tidak beres, Habib ini tidak gena, bahkan kalau perlu Habib ini jahat, kan begitu. Akhirnya para hadirin, para pemirsa, orang banyak, orang kebanyakan itu tidak menyukai Habib, kan gitu. Maka sampai terjadi kasus di Pemalang itu, memakan korban itu kan karena apa namanya, sehari-hari para orang awam itu dijejali dengan sesuatu yang Habib itu tidak baik. Bukan bercerita tentang bagaimana Habib Munzir Al-Musawa, Habib Novel bin Jindan, Habib Ali Kuitang, Habib Husain Luar Batang, bagaimana Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, ulama-ulama besar yang sanad daripada guru-guru kita juga nyambung kepada para sayyid itu. Sinilah sedihnya Bang Haji ya. Kenapa sekarang ini banyak bertanya? Ya, para penggemar Bang Haji banyak bertanya. Kenapa Bang Haji Rhoma Irama sekarang ini seperti ini? Semakin hari semakin ya dalam tanda kutip itu tidak menampakkan sesuatu yang mencerahkan itu. Maka penilaian saya itu akibat daripada rizkinya yang tidak berkah ya. Saya tidak mengatakan tidak halal. Urusan halal haram itu urusan syariat ya. Tapi tidak berkah. Maka rezeki yang tidak berkah itu membentuk satu karakter, satu kepribadian yang semakin ke ujung itu bukan semakin baik, bukan semakin husnul khotimah, tapi semakin su'ul khotimah. Kira-kira begitu. Ya pikir saja sendiri. Mungkin Bang Haji ini berpikir ya, Habib itu orang asing di sini atau keturunan yang sendirian. Tidak Bang Haji. Habib itu bersama para ulama se-Indonesia, bersama pondok-pondok pesantren besar. Itu para habaib. Silahkan diperhatikan sejak dari pondoknya Kiai As'ad Samsul Arifin Sukoharjo itu, pondoknya Kiai Holil As'ad, Buduran, sampai ke daerah Jombang, Peloso, Lerboyo, daerah Kediri juga, dari Madura, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, semua itu bersama para habaib. Maka orang yang anti habaib itu bisa dihitung dengan jari, Pak Haji. Ya, Imaduddin, ya, Fuad Peleret, ya, Bang Haji sendiri sekarang, ya, anti habaib. Maka hati-hati di akhir ya, hayat ini harus menggunakan diri sebaik mungkin. Ya, jangan menghasut orang supaya benci habib, jangan. Sayang karir Bang Haji dari muda kesannya itu positif, kok tiba-tiba sekarang apa untungnya? Nggak ada untungnya Pak Haji. Para habaib itu bersama para ulama, bersama para ulama. Silahkan Pak Haji turun, cek ke bawah. Apakah ada pondok-pondok besar sampai ke Jakarta, Kiai Syukron Ma'mun itu? Semuanya itu orang-orang yang cinta para habaib. Ya, teman-teman Bang Haji sendiri, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, semua itu orang-orang yang mencintai habaib. Nah, setelah Bang Haji ditinggalkan teman-temannya itu,
Bang Haji ternak pengaruh oleh kelompok-kelompok para gaduh nasab. Sebenarnya para pegaduh nasab itu Pak Haji, ya, itu mentertawakan Bang Haji. Bang Haji itu ya kalau bahasa kampung saya ike tangke Bang Haji, yoser begitu ya. Karena Bang Haji awam, Bang Haji tidak ngerti hukum agama. Bang Haji sendiri yang bilang kalau pesantrennya di bawah piano, di kolong piano. Jadi autodidak dalam ilmu agama itu tidak baik Pak Haji, ya, tidak bagus. Makanya hati-hati Pak Haji ya. Tidak ada untungnya Pak Haji. Jadi orang yang anti Habib itu hanya tidak lebih dari bisa dihitung dengan jari. Imaduddin, ya Fuad Peleret, ya Mugi, ya Tengku Kori sudah tobat sekarang ya. Konon Fuad Peleret juga sudah tobat, ya Bang Haji sendiri. Tidak lebih dari 5 orang saja Bang Haji. Sedangkan kiai-kiai, ulama-ulama besar di pondok-pondok pesantren besar semuanya bersama para habaib. Jadi Pak Haji mengambil langkah menentang para habaib ini memposisikan diri kepada posisi yang salah. Seperti yang disampaikan oleh Gus Nur ya. Heran kenapa Bang Haji memposisikan diri ke dalam hal ini. Kalau Bang Haji mencari popularitas, untuk apa? Popularitas sudah diraihnya sejak dulu. Harta benda sudah melimpah. Tinggal kebaikan Bang Haji. Jangan-jangan sampai Bang Haji itu berprinsip ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar itu menghasut orang. Ya, Habib ini begini, Habib ini begitu supaya orang benci. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun ada Habib yang jelek, yang jahat, ya, kan masih banyak Habib yang baik. Sebagaimana yang saya ceritakan. Penyanyi pun begitu, tidak semuanya jelek. Tidak semuanya jahat, ya kiai begitu, ya ustadz begitu, ya pedagang begitu, petani ya sama, pejabat ya sama, tidak semuanya jahat. Ada 1-2, tapi kenapa Bang Haji selalu mengangkat tema-tema seolah-olah yang Habib ini orang-orang yang tidak patut diteladani. Mari turun ke lapangan Bang Haji supaya Bang Haji sadar dan insaf. Ini Bang Haji seolah-olah tidak tahu apa itu dosa. Seakan-akan kau tidak mengenal lagi apa itu dosa. Saya melihat di panggung-panggung ceramah. Jadi Bang Haji itu ibarat wayang, Bang Haji, ya, yang dikendalikan dari belakang, ya, sambil ditertawakan. Imaduddin itu bukan orang bodoh, dia orang alim. Tapi alim saja tidak cukup, tidak mendapat hidayah, ini bahaya. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Di alim saja tidak cukup, apalagi awam, tidak ngerti agama. Begitu ya Bang Haji, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya penggemarnya Bang Haji dari dulu, dari kecil. Tapi sekarang begitu Bang Haji masuk ke dalam wilayah yang tidak ada gunanya, sia-sia, buang-buang energi dan justru mengakibatkan dosa besar. Ya. Saya penggemarnya Bang Haji. Dulu kita bersama-sama di Radio Muara, ya.